Pelaku usaha wajib tahu. Assalamualaikum warahmatullahi Peraturan wabarakatuh. BPS No 7 Hari ini tahun Bapak Ibu bagi pelaku 2025 usaha tentang LKP dan LPK KBLI. di luar sana diberikan tugas baru dengan adanya dua aturan baru yang harus dipenuhi. Pertama, Bapak Ibu, Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 7 tahun 2005 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia merubah yang semula KBLI LPK itu kepala 7 mulai dari 78421 sampai 78429 sebagaimana surat edaran Kemnaker tertanggal 7 Januari 2025 itu, maka sekarang menjadi kepala 8 Bapak Ibu. Ya, kepala 8 85571 sampai dengan 85579. Walaupun ini mengacu kepada peraturan Badan Pusat Statistik itu yang terbaru Bapak Ibu ya, belum ada surat edarannya dari kementerian. Apa implikasinya dari perubahan regulasi terbaru ini Bapak Ibu? Tentu dengan adanya perubahan KBLI itu kita semuanya dituntut untuk merubah badan hukum. Di mana tempat kita merubah badan hukum? Di notaris. Lumayan kan notaris? Kebayang nggak kalau ini yang merubah itu hanya saja satu orang, tapi kalau semuanya diminta merubah bagi yang tidak sesuai, se-Indonesia begitu Bapak Ibu ya. Lumayan kan? Begitu. Ya di balik regulasi mungkin ada yang diuntungkan, mungkin ada yang sedikit suruh melengkapi begitu Bapak Ibu. Itu yang pertama, implikasi dari aturan ini. Yang kedua, dengan adanya perubahan badan hukum terhadap KBLI yang dimiliki oleh teman-teman ini Bapak Ibu ya. Jadi perubahannya itu tidak hanya pada badan hukumnya akan tetapi turunannya. Ya, turunannya mulai dari pengisian di OSS dan lain sebagainya Bapak Ibu, dan itu harus dipenuhi. Gampangannya begitu Bapak Ibu ya. Bagi mereka juga yang bermain atau selama ini usahanya ada sedikit sangkut pautnya atau berafiliasi lah ya dengan proyek-proyek pemerintah itu, mungkin menggarap proyek pelatihan dan lain sebagainya, maka secara tidak langsung ini menjadi wajib untuk melengkapi pemenuhan regulasi yang ada ini. Itu yang kami temui untuk Bapak Ibu teman-teman di luar sana. Itu yang pertama ya, perubahan peraturan Badan Pusat Statistik nomor 7 tahun 2005 tentang KBLI. Yang kedua Bapak Ibu, terhadap peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2025 itu tentang lembaga kursus. Kalau dulu kita mengenal itu LKP Bapak Ibu ya, lembaga kursus dan pelatihan, maka hari ini disebutnya itu adalah lembaga kursus. Mungkin kalau disingkat begitu menjadi LK. Gampangannya begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk kategori LKP ini mulai dari dulu sedikit ya bagaimana itu ya. Mungkin Bapak Ibu udah paham juga. Dulu pernah ada Bapak Ibu namanya PNF provinsi. Ya, PNF provinsi itu sekarang sudah tidak ada. Jadi pelimpahannya itu dilimpahkan kepada dinas kabupaten kota. Yang kedua, dulu pernah Bapak Ibu ya, bahasa kursus itu mau dihilangkan dengan aturan yang pernah ada itu, sehingga kawan-kawan di berbagai daerah itu mengunjungi lah atau ke Jakarta lah ya, sedikit ribut lah. Tapi dengan adanya kemauan teman-teman bahasa kursus itu tetap ada, bahasa kasarnya mungkin unjuk rasa atau apalah ya, atau masukan lah, mungkin begitu bahasa halusnya. Jadi tetap diadakan. Nah, ini syukur untuk kita semuanya untuk tetap menjaga ruh nafas bahasa kursus yang kita kenal sejak dulu. Yang ketiga Bapak Ibu, di lembaga kursus ini misalnya seperti akreditasi begitu ya. Ya kadang ada gitu ya. Hari ini tidak ada.
tentu kita mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah. Cuman kalau hari ini berubah, besok mungkin ada perubahan, bukan kita tidak mau ya. Ya gimana lah begitu. Walaupun kita diminta harus siap dengan perubahan, ya siap. Tapi kalau sekiranya kita fokus terhadap output yang dihasilkan itu, juga apa salahnya. Ini versi saya Bapak Ibu ya. Begitu. Kelanjutannya mungkin sebutan LKP menjadi LK itu karena ini sudah diundangkan begitu Bapak Ibu ya, maka implikasinya semua badan hukum yang dimiliki Bapak Ibu itu diharapkan itu juga merubah. Mungkin ya selain itu ya kop suratnya, stempelnya begitu ya. Nah, papan nama yang Bapak Ibu miliki itu bisa juga dirubah. Kalau misalnya Bapak Ibu di luar sana ada yang kurang cocok misalnya begitu ya. Misal begitu Bapak Ibu ya. Sebenarnya bisa melakukan judicial review, tapi ini kan ribet ya, panjang ceritanya. Kalau saya ngikuti saja, lengkapi saja biar tidak terlalu pusing-pusing kalau saya. Misal begitu Bapak Ibu ya. Lalu kemudian saya juga tidak habis pikir. Yang membuat undang-undang itu memang ranahnya DPR ya. Ranahnya DPR yang membuat undang-undang, akan tetapi dalam hal ini seperti LKP dan LPK itu kan ada mitra organisasinya. Apakah ini juga tidak dilibatkan atau bagaimana atau dianggap tidak ada? Kalau dilibatkan itu setidaknya kan kita memberikan usul apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di akar grassroots ini. Itu yang kami temui Bapak Ibu. Lalu kemudian kepastian hukum bagi pelaku usaha itu kan menjadi harapan yang paling penting. Karena apa? Ini menjadi dasar untuk kita melakukan sesuatu. Sebagai pelaku usaha tentu kita taat aturan. Apapun yang diperintahkan tentu kita taat aturan. Pemerintah saya yakin memiliki niat dan iktikat baik untuk sebuah perubahan. Kita yakin saja apa yang diharapkan ini akan membawa dampak perubahan yang lebih besar. Mudah-mudahan tercapai usaha kita semuanya tahun 2026. Barokah selalu untuk kawan-kawan LPK dan LKP di luar sana. Kompeten.